Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisilia Renata Purba, NIM 19040389. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan perkembangan manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi agar lebih efektif dan efisien. Pada mulanya, manajemen ditemukan di Mesir 5.000 tahun sebelum Masehi dalam bentuk catatan tertulis. Kemudian manajemen sangat banyak dikembangkan di seluruh dunia. Dimulai dengan manajemen ilmiah di tahun 1886 sampai 1922, lalu biaya dan efisiensi di tahun 1923 sampai 1950, lalu proses manajemen di tahun 1951 sampai 1962, perilaku di tahun 1963 sampai 1973, dan yang terakhir, strategi dan nilai-nilai di tahun 1973. Klasifikasi konsep manajemen. Klasifikasi konsep manajemen terbagi atas beberapa pendekatan. Pendekatan pertama ialah pendekatan klasik. Dalam pendekatan klasik, terdapat beberapa teori dari para ahli. Teori yang pertama ialah teori dari F.W. Taylor tentang manajemen ilmiah, di mana objek manajemen adalah mendapat kemakmuran maksimum bagi pengusaha dan karyawan, serta perlu diperlakukan penelitian-penelitian. Yang kedua, suami istri Gilbert, tentang studi waktu, di mana ilmu yang menganalisis tugas sampai pada gerak fisik dasar. Yang ketiga, Henry Fayol, tentang administrasi yang berisi 5 pedoman manajemen, yaitu merencanakan, mengkoordinasi, mengkomando, mengorganisasi, dan mengawasi. Yang keempat ada Follett, tentang administrasi dinamis, di mana karyawan perlu diikut sertakan dalam badan usaha. Yang terakhir ada Max Weber tentang birokrasi, yaitu pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab, dan terdapat hierarki wewenang. Lalu yang kedua ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku juga memuat teori dari beberapa ahli. Ahli yang pertama ialah E. Mayo mengenai studi Hawthorne, di mana manajer yang menggunakan hubungan manusiawi akan dapat mencapai produktivitas. Yang kedua Maslow, di mana hierarki kebutuhan manusia dari yang terbawah. Ketiga, McGregor dengan teori X dan teori Y, di mana teori X sendiri berpendapat bahwa manajer memandang karyawannya tidak menyukai pekerjaannya, tidak berambisi, dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Sementara teori Y berpendapat manajer memandang karyawannya dapat bertanggung jawab atas pekerjaannya dan juga berpikiran luas, pandai, dan juga kreatif. Yang terakhir, Chris Argyris yang mengemukakan spesialisasi tugas, rantai komando, kesalahan pengarahan, dan rentang kendali yang mengakibatkan orang tak dapat berkembang. Lalu yang ketiga terdapat pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan tersebut menampilkan teknik matematika untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Lalu yang terakhir ada pendekatan modern, yang bersifat situasional, di mana orang akan menyesuaikan diri dengan situasi yang sudah ada dan dihadapi, dan juga pengambilan keputusan berdasarkan dengan situasi yang dihadapinya. Tingkatan manajemen dan keterampilan manajerial. Tingkatan manajemen terbagi atas 3 bagian: manajemen tingkat bawah, tingkat menengah, dan tingkat atas atau yang biasa disebut manajemen puncak. Tiap tingkatan manajemen diperlukan keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial sendiri terbagi atas 3 bagian: keterampilan operasional, manusiawi, dan terakhir keterampilan konseptual.
Tiap tingkatan manajemen memerlukan keterampilan manajerial, namun di setiap tingkatan memerlukan keterampilan yang saling dicondongkan. Seperti contohnya manajemen tingkat bawah memerlukan keterampilan operasional, di mana kemampuan untuk melakukan kegiatan operasional. Seperti contohnya, pengawas produksi harus tahu kapan pelumas mesin harus diganti atau bagaimana cara memperbaiki mesin. Lalu manajemen tingkat menengah dengan keterampilan manusiawi, di mana kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, saling mendorong satu sama lain, dan harus dapat memotivasi orang lain, baik individu maupun perkelompok. Dan yang terakhir, manajemen tingkat atas dengan keterampilan konseptual, di mana kemampuan tersebut harus mampu mengkoordinasikan suatu organisasi, sehingga dapat memiliki pemikiran yang luas mengenai organisasi tersebut dan dapat memperkirakan bagaimana masa depan organisasi tersebut nantinya. Proses dan prinsip manajemen. Proses dan prinsip manajemen terbagi atas 4 garis besar. Yang pertama ialah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ialah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan diperlukan untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Perencanaan sendiri dapat kita lakukan dengan langkah pertama, yaitu rencana ditetapkan untuk organisasi secara keseluruhan. Kemudian, rencana yang lebih detail untuk masing-masing bagian atau divisi ditetapkan. Dengan cara semacam itu, organisasi mempunyai perencanaan yang konsisten secara keseluruhan. Manfaat perencanaan sendiri ialah, yang pertama, mengarahkan kegiatan organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, memantapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang ketiga ialah memonitori kemajuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian ialah kegiatan mengkoordinasi sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Sebagai contoh, kegiatan perusahaan kebanyakan di organisasi berdasarkan fungsi pokok perusahaan, seperti pemasaran, keuangan, produksi, administrasi, dan personalia. Masing-masing dikelompokkan menjadi departemen atau bagiannya sendiri. Masing-masing bagian dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Yang ketiga, pengarahan. Setelah struktur organisasi ditetapkan, orang-orangnya ditentukan. Langkah selanjutnya ialah bagaimana membuat orang-orang tersebut mau bekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajer perlu mengarahkan orang-orang tersebut. Pengarahan sendiri meliputi kegiatan memberi pengarahan, mempengaruhi orang lain, dan juga memotivasi orang tersebut untuk bekerja. Manajer harus mampu menciptakan suasana yang bisa mendorong orang untuk bekerja. Contohnya, cara yang dipakai oleh Microsoft, pembuat perangkat lunak di Amerika Serikat. Mereka membuat suasana kerja yang sangat longgar. Karyawan yang terdiri atas para pemrogram tidak mempunyai jam kerja tertentu. Mereka dapat masuk dan keluar kapan saja, dan biasanya justru keluar kantor pada saat malam hari. Mereka tidak perlu memakai seragam, boleh datang dengan t-shirt atau celana jeans. Di tempat kerja juga disediakan meja biliar atau minuman ringan secara bebas. Prinsipnya, asal pekerjaan mereka selesai dan mereka bisa menghasilkan software yang baik, tidak ada masalah dengan peraturan kerja. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana. Manajer harus selalu memonitori
kemajuan organisasi. Fungsi dari pengendalian tersebut meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, menentukan standar prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini. Yang ketiga, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Terima kasih.